Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Ulia, NIM 202011016031132. Yang terhormat Ibu Ani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman mahasiswa yang saya cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Manajemen Waktu. Kemarin adalah sejarah, hari ini adalah usaha, dan esok adalah misteri. Jika hari ini kita mampu menghargai waktu, maka hari esok pun kita akan mampu menghargai waktu itu lebih baik. Sebuah ungkapan yang pernah saya dengar dalam bahasa Inggris adalah time is money, atau waktu adalah uang. Jika kita menggunakan waktu dengan seenaknya atau membuang-buang waktu, maka sama saja dengan kita membuang-buang uang. Waktu itu laksana pedang. Jika kita tidak pandai menggunakan pedang, maka pedang itu akan menebas diri kita sendiri. Begitu pula dengan waktu. Jika kita tidak mampu memanfaatkannya atau memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, maka kita akan menyesal pada akhirnya. Memang mudah mengatakan bahwa waktu adalah segalanya, atau waktu sangat berharga, penting dan tidak dapat diputar kembali. Lalu, apa yang menyebabkan sulitnya kita mengaplikasikan teori bahwa waktu itu hal penting? Kita sering membuang-buang waktu dengan bergosip, malas-malasan, hura-hura, berfoya-foya, atau kesenangan lainnya yang hanya sesaat. Maka, dari itu, kita harus memiliki kemampuan untuk memanajemen waktu yang baik. Mungkin banyak dari kita merencanakan sesuatu, tetapi batal untuk kita lakukan, hanya karena tidak pandai untuk memanfaatkan waktu. Hadirin yang terhormat, membiarkan waktu terbuang sia-sia dengan anggapan esok masih ada waktu adalah hal yang sangat tidak baik. Kemampuan kita dalam untuk manajemen waktu itu sangat penting, apalagi bagi orang-orang yang memiliki banyak sekali kegiatan. Orang-orang yang manajemen waktunya dengan sangat baik dan tertata atau terstruktur biasanya tidak mudah bingung atau lebih fokus pada pekerjaan yang ia jalani saat ini. Mereka akan mengefisiensikan waktunya seberguna mungkin sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Sebenarnya manajemen waktu itu cukup mudah. Kita harus mengetahui efektivitas tidaknya penggunaan waktu. Kita perlu merenungkan aktivitas sehari-hari yang jika kita sebagai pelajar, jadwal yang memang pasti adalah jadwal sekolah dan bimbel. Di samping itu, bisa diselipkan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya yang bisa menunjang ilmu pengetahuan, tidak hanya dengan nongkrong, tidak hanya dengan bercanda, bergurau. Bisa kita manfaatkan dengan banyak hal lain yang lebih berguna untuk masa depan yang akan datang. Pada awalnya memang susah ya melakukan sesuatu yang memang sudah terjadwal. Tapi jika kita berusaha sedikit demi sedikit untuk memperbaikinya, maka itu akan menjadi kebiasaan yang baik untuk kita. Jika kita mau konsisten dalam mengatur sebuah jadwal, maka itu akan berpengaruh ke depannya. Mungkin saja nanti saat kita dewasa, kita akan menjadi orang-orang yang memiliki kegiatan banyak dalam sehari, tapi tidak bisa memanajemen waktu dengan baik sehingga kita akan lalai, dan yang akan rugi kita sendiri. Seperti kita sedang bekerja pada sebuah instansi yang mereka menekankan pada waktu jam sekian harus sudah selesai pekerjaannya, atau jam sekian harus sudah datang ke kantor. Jika kita tidak bisa atau tidak didasarkan dengan pengetahuan tentang memanajemen waktu, maka saat bekerja kita akan kewalahan dalam melakukan semua yang diperintahkan oleh perusahaan. Seperti kita akan telat untuk
menjalankan kewajiban kita untuk bekerja. Bahkan dari pihak instansi atau perusahaan pun akan mempertimbangkan jika kita tidak bisa menepati atau manajemen waktu dengan baik. Berdasarkan penelitian, orang yang sukses di dunia ini rata-rata adalah orang yang memanajemen waktunya dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi teladan kepada kita dalam memanfaatkan waktu hidupnya. Beliau tidak terlalu banyak tidur karena di malam hari melakukan sholat malam sampai kakinya bengkak. Di siang hari beliau menjadi pedagang, pendakwah, dan kepala pemerintah yang sangat handal. Beliau mengikuti 80 peperangan bersama para sahabatnya dalam waktu kurang dari 10 tahun. Hadirin yang terhormat, namun demikian beliau juga mampu membagi waktu untuk menyantuni fakir miskin, menyayangi istri, kerabat, bahkan anaknya. Saya pernah mendengar kalimat motivasi, jika kita lunak kepada dunia, maka dunia akan keras kepada kita. Tetapi jika kita keras kepada dunia, maka dunia akan lunak kepada kita. Kesimpulannya adalah gunakanlah waktu sebaik mungkin, karena waktu itu sangat berharga. Kita tidak dapat mengulang waktu yang telah berlalu. Demikian pidato dari saya. Apabila ada kesalahan, itu dekatnya dari saya pribadi, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.